membahas isu-isu disabilitas berdasarkan perkembangan zaman. Pertama, yang kita bahas adalah hak-hak individu dengan disabilitas, rumah dan bicara. Terdapat 4 hak individu dengan disabilitas, rumah dan bicara. Pertama, hak atas pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak atas pekerjaan yang layak, akses ke pekerjaan dengan lingkungan kerja yang ramah terhadap disabilitas. Yang ketiga, hak atas layanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan aksesibilitas seperti penerjemah bahasa isyarat. Yang keempat adalah hak untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik, partisipasi dalam kegiatan publik dan pemilihan umum dengan aksesibilitas yang memadai, termasuk materi yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas, rumah dan bicara. Selanjutnya, kita akan bahas kebijakan nasional disabilitas, rumah dan bicara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu mengatur hak dan kewajiban negara serta pemerintah daerah untuk mendukung individu dengan disabilitas. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi aksesibilitas. Yang terakhir, inisiatif pendidikan inklusi. Implementasi sistem pendidikan inklusi dengan penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran yang mendukung siswa dengan disabilitas, rumah dan bicara. Berikutnya kita bahas aksesibilitas fisik dan digital untuk disabilitas, rumah dan bicara. Yang pertama adalah infrastruktur dan transportasi. Masih banyak kota dan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah terhadap disabilitas, terutama terkait akses kursi roda, jalur pemandu, atau tanda dalam bentuk bahasa isyarat. Yang kedua adalah akses digital. Dengan semakin berkembangnya dunia digital, penyandang disabilitas seringkali tidak dapat mengakses layanan online, aplikasi, atau juga situs web yang tidak dirancang untuk disabilitas, rumah dan bicara. Misalnya, tidak adanya deskripsi audio untuk tunanetra, juga subtitle untuk tunarungu. Next, kita bahas tentang peluang kerja dan ketenagakerjaan disabilitas, rumah dan bicara. Yang pertama, diskriminasi dalam kesempatan kerja. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dalam perekrutan dan pengembangan karir. Peluang kerja bagi mereka sangat terbatas karena kurangnya adaptasi lingkungan kerja dan stigma yang masih ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, inklusi di tempat kerja. Jadi, banyak perusahaan yang perlu untuk berkomitmen dalam menciptakan suasana inklusi melalui pelatihan, perekrutan penyandang disabilitas, dan juga menciptakan lingkungan perusahaan yang mendukung. Berikutnya, kita bahas akses layanan kesehatan. Yang ke-1 adalah kesenjangan akses kesehatan. Banyak penyandang disabilitas, rumah dan bicara yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, baik dikarenakan keterbatasan fisik yang mereka miliki maupun juga dikarenakan kurangnya tenaga medis yang paham tentang kebutuhan khusus yang mereka miliki. Yang kedua adalah layanan kesehatan yang ramah disabilitas. Inisiatif dari rumah sakit atau layanan kesehatan lain yang perlu menyediakan layanan kesehatan dengan melalui penerjemah bahasa isyarat, alat bantu visual, serta dokter yang terlatih dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat pada pasien disabilitas, tunarungu, bicara. Yang ketiga adalah dukungan kesehatan mental. Penyandang disabilitas, rumah dan bicara juga rentan terhadap masalah kesehatan mental. Namun, layanan yang mereka butuhkan seringkali kurang tersedia dan kurang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikutnya, teknologi dan inovasi. Yang pertama adalah pengembangan teknologi bantu. Kemajuan teknologi seperti adanya aplikasi yang kemudian bisa membantu disabilitas umum. Yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI dan disabilitas. Jadi adanya pemanfaatan AI untuk membantu penyandang disabilitas seperti software pengenal suara untuk tunarungu atau juga untuk tunabicara. Yang ketiga, akses ke teknologi. Tantangan yang dihadapi adalah tidak semua penyandang disabilitas rumah dan bicara memiliki akses teknologi,
baik dikarenakan biaya ataupun dikarenakan keterbatasnya ketersediaan di wilayah tertentu. Berikutnya, isu partisipasi politik dan hak sipil bagi disabilitas rungu dan bicara. Yang pertama adalah keterlibatan dalam pemilu. Penyandang disabilitas rungu dan bicara seringkali menghadapi kesulitan untuk menggunakan hak suara mereka, baik dikarenakan lokasi tempat pemungutan suara yang tidak aksesibel atau dikarenakan materi kampanye yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah advokasi hak disabilitas. Peran organisasi dan aktivis disabilitas dalam memperjuangkan perubahan kebijakan dan peningkatan akses terhadap hak-hak sipil dan politik yang dimiliki disabilitas rungu dan bicara. Berikutnya, isu tentang stigma dan diskriminasi disabilitas rungu dan bicara. Yang pertama adalah stigma sosial. Penyandang disabilitas rungu dan bicara seringkali dihadapkan pada stereotip dan diskriminasi yang membatasi mereka dalam berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Yang kedua adalah kesadaran publik. Meski kampanye kesadaran telah banyak dilakukan, tetapi banyak orang yang masih memiliki pandangan yang merendahkan atau tidak paham terhadap kebutuhan dan hak-hak para penyandang disabilitas rungu dan bicara. 3. Anti-diskriminasi. Meskipun banyak negara yang sudah memiliki undang-undang anti-diskriminasi, tapi pada kenyataannya seringkali lemah atau tidak konsisten pada kenyataannya. Berikutnya adalah isu tentang peluang dan solusi untuk masa depan disabilitas rungu dan bicara. Yang pertama adalah kolaborasi multisektoral, yang mana mendorong kerjasama antara pemerintah dan juga organisasi non-profit dan juga sektor swasta untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas rungu dan bicara. Yang kedua adalah penguatan kebijakan. Diperlukan adanya penguatan dan pembaruan kebijakan untuk dapat mengatasi kesenjangan yang ada dalam aksesibilitas pendidikan dan juga ketenagakerjaan bagi disabilitas rungu dan bicara. Yang ketiga, peningkatan teknologi aksesibilitas. Investasi dalam teknologi yang mendukung aksesibilitas dan inovasi yang terus berkembang akan membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas rungu dan bicara. Yang keempat adalah pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Fokus pada peningkatan kapasitas sekolah inklusi dan pelatihan bagi guru serta pemangku kepentingan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dari serta didik disabilitas rungu dan bicara. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini. Yang pertama adalah isu-isu disabilitas mencakup dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari aksesibilitas fisik, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Yang kedua adalah tantangan terbesar berupa stigma dan kurangnya akses ke layanan yang lebih inklusif. Yang ketiga berupa kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak-hak disabilitas rungu dan bicara dalam membuka peluang untuk meningkatkan inklusivitas di berbagai sektor kehidupan. Sekian untuk materi kita hari ini. Selamat belajar!